Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku, ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh itu tidak pernah berhenti, rahmat Bapa Yahweh itu tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Kita kembali mengucap syukur saudaraku, kita bisa bangun pagi kembali pada pagi hari ini. Sesungguhnya semuanya oleh karena kebaikan dan rahmat Bapa Yahweh di dalam kehidupan kita. Renungan KPI Mayim Kaim pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 atau pada tanggal 5 Elul 5781 yang merupakan kelanjutan dan pembacaan renungan Torah kita diambil dari kitab Devarim 15 atau kitab Ulangan 15 ayat 12 sampai 13 yang berkata demikian saudaraku. Ketika saudaramu seorang pria Ibrani atau seorang wanita Ibrani terjual kepadamu dan dia melayanimu selama 6 tahun, maka pada tahun yang ketujuh engkau harus sungguh-sungguh membiarkannya bebas daripadamu. Dan apabila engkau membebaskan dia daripadamu, maka janganlah membiarkan dia pergi dengan tangan hampa. Saudaraku, perikop yang baru saja kita dengarkan dalam bacaan renungan Torah kita ini adalah tentang pembebasan budak Ibrani. Di sini Bapa Yahweh melalui Mose kembali mengingatkan tentang ini dan diulang kembali saudaraku tentang perlakuan budak-budak kepada bangsa Israel ini saudaraku. Karena sebelumnya sudah Bapa Yahweh nyatakan di dalam kitab Keluaran 21 ayat 2 yang berkata demikian saudaraku. Ketika engkau membeli seorang budak Ibrani, 6 tahun dia harus melayani dan pada tahun ketujuh dia harus keluar dalam keadaan bebas tanpa biaya apapun. Saudaraku, lewat perikop yang baru saja kita dengarkan bacaan ini saudaraku, yang menjadi renungan bagi kita di sini adalah bahwa Bapa Yahweh menetapkan waktu-waktu saudaraku. Dan waktu-waktu itu tentu atas seizin Bapa Yahweh. Dan setiap waktu-waktu itu memiliki makna di hadapan Bapa Yahweh saudaraku. Sama seperti halnya di tahun ke-7 ini. Pada renungan kemarin kita mendengarkan di hari ke-7, tahun ke-7, di hari-hari terakhir maka ada pembebasan terhadap piutang-piutang dan utang saudaraku yang dibebaskan. Dan ini adalah berbicara tentang perlakuan terhadap budak saudaraku atau pekerja yang bekerja bagi bangsa Israel, khususnya bagi Bani Ibrani saudaraku, yang bekerja, yang terjual. Kata terjual berarti oleh karena sesuatu hal yang dalam kondisi tertentu saudaraku. Dan pada memasuki tahun ke-7 maka budak atau pekerja ini harus dibebaskan saudaraku. Dan dia mendapat hak kebebasannya untuk mereka bebas. Dan saat bebas ini pun mereka diberikan berkat-berkat saudaraku oleh majikannya. Dan mereka bisa meninggalkan. Lewat ini saudaraku yang menjadi renungan bagi kita, saya mengambil dari hal pemahaman perlakuan budak ini di dalam kita menjalani kehidupan ini saudaraku, menjadi renungan bagi kita. Bukan berbicara tentang kapasitas sebagai pekerja atau budak, namun di sini dikatakan tentang kata melayani. Ya, dikatakan dan dia melayanimu selama 6 tahun, ada kata melayani. Saya mengambil hikmat dalam perikop renungan pagi hari ini. Apapun kondisi, apapun keadaan kita, saudaraku, mungkin saat ini kita merasa beban sama seperti seorang budak yang memiliki beban yang berat dalam tugas-tugas sehari-hari. Juga sama kita dalam menjalani kehidupan kita saat ini, kita mengalami beban masalah kita. Apakah masalah keuangan kita, masalah keluarga kita, juga masalah-masalah tentang lingkungan kita, masalah kesehatan kita. Saudaraku, lewat renungan pagi hari ini, ada kata melayani dengan sungguh-sungguh, artinya ketaatan dengan sungguh-sungguh. Kita datang terus ke hadirat Bapa Yahweh, dan waktunya Bapa Yahweh juga akan tetapkan untuk mengalami kebebasan itu saudaraku. Sama seperti budak ini, mereka bekerja terus-menerus tanpa mendapat gaji upah saudaraku, karena mereka sudah dibeli oleh majikannya. Namun ada waktu yang Bapak tetapkan mereka mengalami kebebasan saudaraku. Sama seperti halnya pergumulan-pergumulan apapun yang kita lakukan saudaraku saat ini,
Ada kata melayani berbicara tentang ketekunan kita untuk terus datang ke hadirat Bapa Yahweh. Ketekunan kita terus untuk meminta dan memohon kepada Bapa Yahweh dibukakan jalan keluar, dan kita mau melakukan ketaatan terhadap perintah dan ketetapan Bapa Yahweh. Bukan kita menjadi orang pembangkang atau membantah, saudaraku. Kita harus merubah sikap hati kita dalam masuk dalam ketaatan. Itulah berbicara pelayanan secara pribadi diri kita ke hadirat Bapa Yahweh. Ada waktunya juga ada kebebasan itu, saudaraku. Saya mengambil makna tentang pembebasan budak Ibrani dari sisi itu, saudaraku. Mari saudaraku, masih ada waktu terus yang masih diizinkan bagi kita untuk merubah sikap hati kita, untuk kita bergumul sesuai dengan apa yang menjadi gumulan kita. Kita bawa terus ke dalam hadirat Bapa Yahweh dengan tidak jemu-jemu, dan kita berpengharapan hanya kepada Bapa Yahweh. Namun janji Bapa Yahweh ini sama seperti halnya budak. Ada waktu kebebasan, ada waktu kelepasan, bahkan bukan hanya kelepasan dan kebebasan saja. Mereka budak-budak ini juga mendapat berkat-berkat yang harus diberi oleh majikannya, saudaraku. Artinya apa? Bila waktu Bapa Yahweh sudah menentukan kebebasan bagi kita terhadap semua pergumulan kita, ada waktu kita juga diberikan kelimpahan-kelimpahan sesuai dengan yang kita rindukan, saudaraku. Sama seperti halnya firman yang menjadi renungan bagi kita saat ini. Amin, haleluya. Sukses besar buat kita semua. Mari terus kita berjuang, saudaraku, selama kita masih hidup untuk masuk dalam ketaatan dan melakukan perintah dan ketetapan Bapa Yahweh dalam setiap pergumulan kehidupan kita. Dan janji firman, ada kebebasan, ada berkat yang akan dibukakan bila memang kita sungguh-sungguh datang kepada Bapa Yahweh dan melayaninya. Amin, haleluya. Dari tempat ini saya berdoa, Bapa Yahweh memberkati dan melindungi kita semua dimanapun kita berada. Bapa Yahweh menyinari wajahnya kepada kita, memberikan kita kasih karunia. Bapa Yahweh menghadapkan wajahnya kepada kita, memberikan kita damai sejahtera. Apa yang kita kerjakan, lakukan sepanjang hari ini, semuanya menjadi berhasil. Dan kita orang-orang yang percaya kepada Bapa Yahweh dan mau melakukan perintah dan ketetapan Bapa Yahweh. Janji firman, kita tidak dipermalukan dan hidup kita diberkati dengan kelimpahan. Amin, haleluya. Shalom, saudaraku.